Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nila Hardi, dosen tetap pada program studi Informatika S1 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Data Science yang saya ambil. Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan data science, metodologi yang digunakan dalam data science, serta pemahaman tentang proses penerapan dari data science itu sendiri. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan menggunakan pendekatan PBL atau Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mata kuliah ini tidak hanya mempelajari teori, akan tetapi mahasiswa juga diminta mengimplementasikan data science secara langsung berdasarkan analisis dan kebutuhan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di antaranya adalah pengenalan data science, metodologi data science, teknologi AI berbasis data, kemudian data science dan machine learning, lalu dilanjutkan dengan ujian berbasis proyek yang diintegrasikan dalam kegiatan IT Bootcamp, yang mana pada kegiatan tersebut mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan data science yang bisa diterapkan di masyarakat. Bobot dalam mata kuliah ini penilaiannya yang diberikan adalah di antaranya 60% untuk ujian akhir, 20% untuk tugas dan kuis, lalu 20% untuk kehadiran. Metode pembelajaran kami dilaksanakan secara blended learning dengan mengkombinasikan antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform yang sudah disediakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu MyBase Universitas Bina Sarana Informatika, dan dengan tambahan grup komunikasi digital lainnya yaitu berupa WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang metodologi data science. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengenai tahapan-tahapan dalam data science, mulai dari memahami permasalahan, pengumpulan data, sampai dengan tahapan feedback atau umpan balik dari stakeholder. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita masuk ke mata kuliah Data Science di pertemuan 2 ya teman-teman. Tadi absen sudah saya buka, silahkan absen di aplikasi MyBase-nya ya teman-teman. Kemudian pertemuan 2 ini kita membahas mengenai metodologi Data Science. Nah, sebelumnya di pertemuan 1 kita sudah membahas mengenai apa itu Data Science dan juga hubungannya dengan Big Data, karena kan memang ada sama-sama data ya. Kalau secara awam mungkin kalian akan menjawab sama-sama data, tapi kemarin saya sudah jelaskan apa hubungannya. Oke, kita akan review sedikit materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Materi sebelumnya saya membahas mengenai hubungan. Tadi sudah sedikit saya singgung hubungan antara data science dan big data. Siapa yang bisa menjawab hubungan? Oke, kamu boleh silakan. Coba apa yang kamu ingat tentang Big Data dan Data Science itu hubungannya apa? Big Data yang menyediakan data, sedangkan Data Science adalah proses yang mengolahnya menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Oke, bagus sekali. Jadi saya review kembali, Data Science adalah proses mengolahnya, Big Data adalah penyedia datanya
ya, seperti itu. Kemudian selain masuk ke big data, apa sih data science itu? Nah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang masih ingat pertemuan lalu apa data science? Data science. Oke, kamu semua wordnya. Suaranya biar terdengar. Ya, boleh berdiri. Apa? Data apa science itu adalah di disiplinnya ilmu untuk mengelola dan menganalisis data untuk memperoleh untuk menghasilkan informasi dan juga mendukung pengambilan keputusan. Oke, kesimpulannya berarti data science adalah proses pengolahan data untuk mengelola informasi sehingga mendapatkan kesimpulan ya yang bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi data science. Ada apa saja di metodologi data science? Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih tujuan kita belajar data science ini ya, untuk memahami beberapa metodologi yang digunakan dalam data science. Ini mencakup di CPL 04 dan CPMK 4.3 di program studi informatika. Kemudian, nah, apa itu metodologi data science? Di sini saya akan jelaskan secara singkat apa itu metodologi data science. Metodologi, dari kata metodologi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah rangkaian atau tahapan-tahapan yang kalian bisa terapkan dalam mengelola data science ini ya. Dari mulai kalian tahu permasalahannya ya, sampai dengan kalian nanti bisa mengimplementasikan hasilnya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai metodologi data science. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang kalian bisa lihat. Ada yang pertama, ada business understanding, ada analytic approach, data recruitment, data collection, kemudian dilanjutkan dengan data understanding, lalu ada data preparation. Setelah data preparation masuk ke modeling, kemudian setelah modeling masuk ke evaluasi, lalu di deploy dan feedback. Kalau melihat seperti ini kalian pasti masih bingung apa tahapan-tahapannya ya. Oke, kita masuk yang pertama, business understanding. Business understanding berarti apa? Memahami bisnis atau tujuan dari yang akan kalian lakukan. Di sini saya ambil contoh ya. Misal kita balik ke sini. Nah, business understanding dia paham dalam memahami permasalahannya. Ya, permasalahan di sini misal kalian memposisikan ada seorang petani yang ingin menggunakan data science untuk apa? Untuk bagaimana cara membedakan daun padi yang sehat dan tidak sehat. Kalau secara kasat mata mungkin yang kuning berarti dia tidak sehat, yang bolong-bolong berarti tidak sehat. Tapi kita tidak tahu apakah deteksi itu tepat atau tidak. Makanya si petani ini mau tahu, menggunakan data science ini untuk tahapan business understanding. Jadi kalian harus paham apa sih masalah yang mau kalian teliti, permasalahan apa yang mau kalian kelola di data science ini ya. Kemudian
Setelah kalian tahu nih masalahnya apa yang harus kalian lakukan? Tahapan selanjutnya tadi adalah analytic approach, atau di sini adalah menentukan teknik analisisnya ya. Dari permasalahan tadi kalian tentukan kalian mau pakainya klasifikasi kah, clustering kah ya. Tapi setelah kita telah, kalau contohnya tadi adalah penyakit daun padi, itu akan lebih cocok untuk digunakan klasifikasi. Klasifikasinya apa di sini ya? Klasifikasi kita menggunakan machine learning atau deep learning untuk mengetahui jenis penyakitnya itu apa saja ya. Karena kan kita tidak tahu yang kuning itu penyakit apa, yang bolong-bolong itu penyakit apa ya kan. Jadi kita gunakannya klasifikasi untuk analytic approach dalam studi kasusnya adalah penyakit daun padi. Lalu setelah kalian tahu mau ngapain dari permasalahan itu, apa tahapan selanjutnya? Data recruitment. Oke, data recruitment di sini adalah untuk menentukan jenis datanya, sumber datanya, dan juga kebutuhan datanya apa saja. Kalau kita lihat dari tadi saya bahas penyakit daun padi, berarti dari sini kita lihat data yang dibutuhkan itu apa. Data yang dibutuhkan berarti gambar daun padinya, citra daun padinya, kemudian jenisnya ada penyakit daun padi. Berarti ada beberapa jenis penyakit daun padi yang harus kalian cari dan ketahui. Untuk sumber kalian bisa mengambil data dari beberapa sumber. Nah, di sini ada meliputi contohnya ya. Daun padinya, label penyakitnya seperti yang tadi saya bilang ya, kemudian umur tanamannya dan lain-lainnya. Itu jika kita mengambil contoh daun padi, karena dari awal kita sudah mengambil contohnya daun padi ya. Jadi seterusnya untuk tahapan lainnya kita anggaplah ini semua daun padi. Kemudian setelah data rekrutmen kita masuk data collection. Collection data itu apa? Ini bahasa Inggrisnya nih. Collection data itu apa kalau di bahasa Indonesia kan? Pengumpulan data. Pengumpulan data. Oke. Pengumpulan data berarti kan tadi kita udah tahu apa data yang kita butuhkan, yaitu foto daun padi ya. Foto daun padi di sini bisa ambil dari lahan pertanian yang sudah diberikan label penyakitnya. Nah, tadi ada hawar daun bakteri, ini contohnya ya, bercak coklat atau sehat. Kalau kalian ngambil daun yang lain misalnya, ya kalian harus cari tahu dulu penyakit daun tersebut ada apa saja gitu. Karena di sini contoh daun padi, kita ambil contohnya adalah blast, hawar daun bakteri, bercak coklat atau sehat. Kalau sehat berarti dia tidak ada penyakit ya. Itu data collectionnya. Berarti kita harus cari nih foto-foto daun padinya dari berbagai jenis, ada yang sehat, ada yang kecoklatan. Itu harus dicari, dikumpulkan, karena ini adalah tahapan data collection atau pengumpulan data. Oke, data understanding. Nah, kalau understanding ini kan berarti data, pemahaman data ya. Kalian harus paham nih datanya, karakteristiknya bagaimana. Dari sini kita lihat ada contoh di depan tentang
data understanding ini, kalian harus memeriksa jumlah citra atau gambar pada setiap kelas. Tadi kan kelas penyakitnya ada banyak ya, ada sehat, ada kecoklatan, ada BLAS dan lain-lain. Kalian harus tahu setiap kelas itu, setiap jenis penyakit itu ada berapa gambarnya, kualitas gambarnya bagaimana, apakah sudah dilabeli atau belum, ya, apakah ada duplikat atau tidak, ataukah seimbang atau tidak antara kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus memeriksa atau memahami sesuai atau tidak jumlah gambarnya semua dari kriteria yang tadi saya sebutkan. Lalu setelah kalian paham jumlah gambarnya, labelnya dan lain-lain, kita masuk ke data preparation. Apakah data yang kalian collecting itu tadi sudah siap untuk diproses? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jawabannya bisa didapatkan dengan data understanding tadi. Ya, kalau menurut kalian di data understanding tadi itu gambarnya kurang setiap kelasnya, kalian harus lakukan data preparation ini. Ya, contohnya di sini ada bisa kalian resize gambar, misal gambarnya tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil ya ukurannya. Itu kalian bisa gunakan resize gambar agar seragam. Kemudian kalian juga bisa membagi antara data latih dan juga data testing. Kalian mau melatih berapa data dulu? Misalnya kalian sudah melatih 80% dari data, sudah mendapatkan hasil, baru kalian masuk ke tahap testing. Nah, ini data preparation ini adalah memastikan kembali apakah data itu sudah bisa diproses atau masih harus dipersiapkan, ya. Jadi setelah kalian mendapatkan data, kalian harus pahamin dulu, dan kemudian kalau misalnya dia belum siap, kalian harus siapkan di data preparation ini. Itu tahapannya. Kalau datanya sudah siap, kita masuk ke dalam modeling. Ya, ke dalam modeling. Modeling di sini apa? Untuk melatih, tadi kan saya udah bilang ada training ya, atau melatih ya. Melatih data-data yang tadi itu menggunakan model. Kalau di awal kita udah lihat tadi klasifikasinya menggunakan machine learning. Ya, di sini model yang kita gunakan adalah machine learning atau deep learning menggunakan data tadi yang sudah disiapkan tadi. Nah, contohnya di sini adalah beberapa model CNN, ada ResNet ataupun MobileNet. Nah, di sini menggunakan data gambar daun padi untuk mengklasifikasikan jenis yang tadi kelas-kelas yang sudah kalian buat, ada BLAS, hawar daun bakteri, bercak coklat atau daun sehat. Gitu. Oke, kalau sudah dapat modeling, kita proses data yang tadi sudah kalian persiapkan. Kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah tahap mengukur dan menilai kinerja. Jadi di sini adalah prediksinya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, adanya di sini ya, di bagian evaluasi. Evaluasi di sini ada beberapa jenis. Di sini ada, saya contohkan di depan, ada conversion metric dan juga akurasi recall dan lain-lain. Di sini ada contohnya F-score dan conversion metric
ya untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengklasifikasi penyakit daun padi. Kemudian, nah, deploy. Kalau kalian sudah mendapatkan modelnya dan akurasinya bagus, kita terapkan model ini untuk sebuah aplikasi. Bisa web, bisa desktop, bisa mobile. Itu tergantung dari kebutuhan dari stakeholder atau pengguna, dan juga dari kemampuan kalian, bisanya membuat webkah atau mobilnya kah, sehingga nanti si stakeholder atau di sini kita ambilnya contohnya petani, bisa contoh beliau hanya mengfoto daun padi, itu sistem bisa memberikan keterangan bahwa daun padi tersebut sehat ataukah penyakit, seperti itu ya. Jadi kita membuat otomatisasi untuk saat kamera masuk foto si daun padi ini, bagaimana bisa mendeteksi dia termasuk daun sehat atau daun yang penyakit. Outputnya adalah sebuah aplikasi. Jadi dari awal kita data, kemudian kita proses, dan outputnya akan menjadi sebuah aplikasi otomatis untuk memberikan hasil identifikasi jenis penyakit yang tadi kalau saya contohkan adalah penyakit daun apa? Padi. Oke. Penyakit daun padi. Lalu tahapan terakhir kalau dilihat dari sini, dari gambar ini, tahapan terakhir tahapan apa? Feedback. Oke. Tahapan feedback di sini adalah kalian selama aplikasi ini diterapkan, kalian harus terus menambah data latihnya, bisa menambah foto daun padinya dari lahan lain, atau mungkin mengambil data daun padi dari website lain yang resmi ya, yang meneliti tentang penyakit tanaman. Nah, ini di tahapan feedback itu ada yang namanya terus-terusan kalian memperbarui ya model-modelnya, akurasinya. Jangan sampai kalian sudah mendapatkan feedback akurasinya itu 80%, stuck di situ, tapi kalian terus mencoba sampai dengan akurasinya maksimal, seperti itu. Jangan sampai saat sebenarnya itu daunnya normal, tapi saat kamera tertuju ke daun tersebut terbaca penyakit ya. Oke, dari sini tadi saya sudah ada bertanya, menjelaskan sedikit mengenai model CNN yang bisa dicontohkan untuk membuat data science ini. Coba sebutkan 2 contoh model CNN tadi yang sudah saya sebutkan. Siapa yang ingat tadi saya membahas? Oke. Model apa saja tadi yang saya bahas? Ada yang pertama ada model ResNet 50. ResNet 50, satu lagi sama MobileNet. MobileNet. Oke, berarti menyimak dengan baik, bagus. Bagus sekali menyimak dengan baik apa yang saya jelaskan. Baik, sebelum saya tutup, kemarin kita sudah membuat kelompok ya. Saya ingin kalian membuat satu
ya, satu penelitian, satu proses data science dari mulai business understanding sampai dengan feedback sesuai tema dari yang sudah kelompok kalian tentukan ya. Nanti kalian kumpulkan semuanya di MyBest di laman tugas ya. Nanti kalian kirim aja Google Drive-nya di situ. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kamu apa yang kurang paham dari apa yang sudah saya jelaskan? Mengapa tahap data preparation sangat penting sebelum membangun model machine learning? Oke, tadi saya sedikit singgung bahwa data preparation itu penting. Kenapa? Oke, karena kualitas data itu menentukan hasil akhirnya. Kalau misalnya gambarnya blur atau gambarnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu nanti hasil akhirnya akurasinya tidak akan sesuai. Bisa jadi justru malah tinggi 100%. Tapi ingat, akurasi tinggi itu bukan berarti kalian penelitiannya bagus. Bisa jadi itu karena permasalahan datanya yang tidak baik. Makanya di data preparation itu jangan sampai ada kesalahan seperti imbalance. Imbalance itu adalah setiap kelas beda-beda datanya. Misalnya kelas yang normal itu datanya di 1000, tapi kelas yang tidak normal itu datanya cuma 200. Nah, itu namanya imbalance data. Nanti hasilnya itu tidak akan sesuai. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Jika sudah dipahami, tadi saya sudah berikan tugasnya ya, jangan sampai lupa. Saya berikan deadline waktu sampai dengan pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan selanjutnya dimulai, tugas harus sudah disubmit di laman MyBest. Di tugasnya nanti Google Drive-nya aja di upload. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah tidak ditanyakan dan sudah bisa dipahami mengenai metodologi data science ini, terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya dan mahasiswa pada sesi kedua mata kuliah Data Science, yang mana sesi kedua ini berfokus pada materi metodologi Data Science. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diminta untuk memahami dan menganalisis metodologi Data Science serta contoh penerapannya melalui pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas, yaitu menerapkan semua tahapan metodologi Data Science ke dalam sebuah studi kasus dan mengumpulkannya pada laman yang sudah disediakan, yaitu MyBest Universitas Bina Sarana Informatika. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir mereka, bagaimana data science bisa diterapkan pada studi kasus di kehidupan sekitar mereka. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan potensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 3, wilayah DKI Jakarta, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika, warga dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.